kalau misal aku middle class, aku sebenarnya juga perlu banget nih, tapi karena aku belum masuk yang tidak mampu, aku jadi tidak bisa mendapatkan beasiswa. Yang lower dan juga upper juga gitu. Jadi kadang ada yang bersalah-salahan gitu. Jadi kayak misal, karena kamu upper, kamu mah enak bisa les dan lain segala macam. Harusnya kita juga dapat kesempatan untuk les dan lain-lain gitu ya. Makanya sepertinya yang menjadi polemik paling tinggi pendidikan itu ya semua it's all about money gitu. Beasiswa yang aku terima sendiri itu merupakan beasiswa prestasi. Jadi cara untuk mendapatkan beasiswa prestasi itu tuh dibuka setiap tahun, Kak. Itu dibuka setiap tahun, dan ketika aku mau mendaftar, aku harus memiliki minimal 5 prestasi tingkat nasional. Halo Tribuners, selamat datang di Talks, sebuah inisiatif Tribun News dan juga Sekolah Education dalam mewadahi para pendidik, penggiat pendidikan dan juga orang tua untuk berdiskusi lebih dalam mengenai pendidikan di Indonesia. Dan saya Almadifa senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Dan untuk Tribuners yang belum menyaksikan episode-episode Talks sebelumnya, bisa langsung saja mengunjungi channel YouTube kami, yaitu Tribun News. Dan apabila Tribuners ingin membaca artikel kami terkait pendidikan dan juga akses pendidikan, dapat langsung mengunjungi website kami, yaitu tribunnews.com. Dan Tribuners, pada kesempatan kali ini tentunya kami menghadirkan narasumber yang luar biasa, tentunya juga sosok inspiratif, dan spesialnya beliau ini masih muda, yaitu beliau ini bisa membuktikan bahwa kesempatan bisa datang dari mana saja ketika kita berani mencoba. Di mana ia telah meraih 47 prestasi baik nasional dan internasional. Kemudian aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan tentunya beliau penerima beasiswa yang semakin memperkaya perjalanan hidupnya. Baik, langsung saja kita sapa, yaitu Kanilsa Ismi Almanda. Hai Kak Diva, senang sekali. Terima kasih kakak sudah hadir ya, menyempatkan waktu di Talks untuk berbincang nih ya sama kita semua. Sebelumnya aku denger nih Kak Nirsa ini panggilannya Kak Mimi nih. Iya, benar sekali Kak Diva. Mau dipanggilnya apa nih? Kak Mimi aja. Oke, siap Kak Mimi. Sekali terima kasih Kak Mimi ya sudah menyempatkan waktu untuk diskusi langsung nih, ngobrol-ngobrol sama kita di Talks. Nah Kak Mimi, seru banget nih kalau aku baca-baca perihal profil kakak. Jadi aku mau langsung aja nih ngobrol sama kakak. Sebelum masuk yang lebih dalam, mungkin aku mau ajak kakak cerita sedikit dong terkait sekarang nih kakak sedang kesibukannya apa aja sih? Oke Kak Diva, terima kasih banyak. Halo Tribuners semuanya, perkenalkan nama aku Nirsa Ismi Almanda atau biasa dipanggil Mimi. Kalau dari aku pribadi ya, baru-baru aja nih yang baru saja terjadi, alhamdulillah aku dinobatkan menjadi wisudawan berprestasi Universitas Negeri Jakarta. Dan pada saat ini aku masih menjadi Ketua Saung Prestasi Universitas Negeri Jakarta. Aku juga pernah menjadi bagian dari Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Jakarta, serta saat ini aku juga masih menjadi owner gitu ya dari catering Company_IDN. Nah untuk sekarang tentunya lagi menyiapkan untuk jenjang berikutnya. Insya Allah aku mau S2 dan doakan semoga nanti ada beasiswa yang nyantol gitu ya Kak. Kalau untuk kerja, untuk saat ini aku masih menerima pekerjaan menjadi juri, pembicara. Ini nanti jam 7:30 malam bakal ada jadi pembicara mahasiswa berprestasi. Nah nanti di bulan Desember insya Allah akan melakukan pekerjaan yang tetap gitu ya, sekaligus menyiapkan beasiswa. Seperti itu sih Kak dan teman-teman. Terima kasih. Seru banget nih, kayak agak sibuk ya Ibu ya. Iya, bolang ya. Mohon dijaga kesehatannya nih Kak. Nih kakak tadi banyak banget yang bisa dikatakan pastinya sangat produktif gitu ya. Tapi tadi aku tertarik banget kakak ini dinobatkan wisudawan berprestasi, memiliki 47 prestasi baik nasional maupun internasional. Luar biasa banget nih Kak. Tapi boleh dong sedikit cerita awalnya gimana sih Kak? Kakak kok bisa dapet 47 prestasi. Oke, kalau kita berbicara mengenai awal, berarti kita akan tarik mundur ke awal banget aku ikut lomba. Nah, Kak Diva dan juga teman-teman Tribuners semuanya, aku pertama kali ikut lomba itu pada saat aku TK. Dan pada saat TK itu, aku ikut lomba, nama lombanya Goyang Inul. Itu pertama
pertama kalinya aku ikut lomba. Goyang inul Iya, banget ya. goyang inul banget gitu. Aku pun ikut lomba karena lihat, ih kok hadiahnya kayaknya banyak ya, ikut aja gitu. Terus pas aku ke atas panggung, aku goyang-goyang gitu kan, aku lihat orang-orang senyum, ketawa lihat aku. Dari situ aku ngerasa, oh ternyata aku seneng ya lihat orang terhibur karena kehadiranku. Ya. Oh ternyata aku suka ya berada di atas panggung dan dilihat dan diperhatikan oleh banyak orang. Nah dari situ timbullah keberanian dan juga kepercayaan diri untuk terus mencoba lomba-lomba lainnya, terutama yang berhubungan dengan ya bertemu dengan orang banyak, public speaking, seperti itu Kak Diva. Untuk awal mulanya kenapa bisa 47 prestasi nasional dan internasional di universitas, mulainya dari TK. Jadi perjalanannya panjang, Iya. tentunya tidak instan. Betul. Tetapi nih berarti panjang nih perjalanannya. Tapi sampai di titik kakak sekarang, kakak merasa ada nggak sih yang momen paling berkesan gitu ya, hingga kakak nih sampai sekarang gitu ya, sampai saat ini ada nggak momen paling berkesan yang membuat kakak nih ini pelajaran banget nih buat kakak? Oke, kalau momen paling berkesan, mungkin supaya nggak jauh-jauh banget Ya. gitu ya mundurnya, kita ambil yang pasti perkuliahan, yaitu pada saat aku mengikuti ajang seleksi mahasiswa berprestasi. Nah, karena di ajang mahasiswa berprestasi itu timelinenya panjang banget Kak, itu sampai 1 tahun aku Iya. ikut pemilihan seleksi mahasiswa berprestasi, dan pada saat aku sudah berhasil menjadi mawapres itu makin banyak tuh kesempatan-kesempatan perlombaan atau kolaborasi-kolaborasi yang datang. Nah, kalau untuk prestasi yang menurut aku adalah prestasi yang paling bisa dibilang paling oke gitu ya, paling oke, aku pernah mendapatkan juara 1 CSR International Competition. Waktu itu diselenggarakan oleh NKUST Taiwan dan Kochi University Japan. Jadi menurut aku itu adalah pengalaman yang sangat berharga, karena itu juga pertama kalinya aku keluar negeri dan bukan dengan biaya dari aku gitu ya, tapi dibiayai langsung oleh pemerintah Taiwannya. Karena aku kemudian memberikan gitu ya, atau menyampaikan, mempresentasikan hasil perlombaan aku. Jadi pada saat lomba yang CSR internasional itu Kak, itu yang ikut ada dari 31 negara. Dan pada saat 31 negara itu mereka mempresentasikan masing-masing, ya awalnya kan online dulu, dipilih 3 terbaik yang akan mempresentasikan di Taiwan, yang akan mempresentasikan. Nah, terpilihlah tim kami mendapatkan skor paling tinggi dari Indonesia, yang juara 2 itu dari Taiwan, dan yang juara 3 ada dari Jepang. Jadi karena kita juara dengan skor tertinggi pertama, kita mendapatkan langsung itu untuk keberangkatannya dan juga untuk pendanaan kita di sana itu langsung dari pemerintah Taiwannya. Jadi itu jujur sangat berkesan, karena itu juga pertama kalinya aku ikut lomba internasional, menang juara 1, terus habis itu juga biayanya langsung ditanggung oleh pemerintah luar negerinya. Seperti itu Kak Diva. Keren banget sih. Apalagi bisa mengalahkan tuan rumahnya langsung Iya, ya. benar. Luar biasa sekali, padahal itu bahasa mereka mungkin ya. Iya, Tapi betul, ternyata betul. Indonesia bisa dikatakan kamu ini membawa nama Indonesia. Ya, bangga banget sih. Keren banget sih Kak. Makasih. Jadi itulah menjadi momen paling berharga kali ya. Iya, Paling betul. berkesan gitu Betul. ya. Nah Kak, sekarang aku mau masuk ke topik utama. Oke. Dimana nih dekat banget dengan bidang kakak gitu ya. Ternyata kakak ini kuliah di pendidikan masyarakat. Betul, pendidikan Nah, masyarakat. Yang mungkin sangat bersinggungan dengan isu pendidikan dan juga masyarakat nih Kak. Oke. Nah, tapi menurut kakak sendiri, apa sih tantangan terbesar pendidikan di Indonesia saat ini? Oke, pendidikan di Indonesia saat ini, kita tahu kalau pendidikan Indonesia itu gapnya sangat besar ya, antara lower class, middle class maupun upper class. Karena kalau kita lihat di sini, ketika kita omongin soal pendidikan, pasti nggak jauh-jauh dari biaya. Berapa sih yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan pendidikan? Sementara kita selalu digaung-gaungkan bahwa pendidikan itu adalah hak seluruh umat manusia. Semua tempat bisa dijadikan tempat untuk kita mendapatkan pendidikan. Akan tetapi kita juga tidak bisa berpelik gitu ya, kalau misal kita juga ingin pendidikan yang terbaik, semua orang ingin pendidikan yang terbaik, tapi nggak semuanya mendapatkan akses ke sana. Nah, kadang-kadang kalau misal kita lihat beasiswa-beasiswa yang ada sekarang, pasti mencantumkan misalnya surat keterangan tidak mampu, atau dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mampu, yang mana di sini juga memunculkan paradoks gitu, ataupun stigma bahwa oke, kalau misal aku middle class, aku sebenarnya juga perlu banget nih, tapi karena aku belum masuk yang tidak mampu, aku jadi tidak bisa mendapatkan beasiswa. Yang lower dan juga upper juga gitu. Jadi kadang ada yang bersalah-salahan gitu. Jadi kayak misal, karena kamu upper, kamu mah enak bisa les dan lain segala macam. Harusnya kita juga dapat kesempatan untuk les dan lain-lain gitu ya. Makanya sepertinya yang menjadi polemik paling tinggi pendidikan itu ya semua it's all about money gitu.
ya gimana caranya biaya dan akses pendidikan ini bisa merata, sarana prasarananya tuh oke, karena kita juga nggak bisa tutup mata ya kalau Ya. kita mau pendidikan bagus, Mm-mm. pasti kita juga harus memberikan ibaratnya biaya lebih untuk pendidikan kita. Karena kalau kita lihat di sini, oke, pendidikan gratis, takutnya kalau misal pendidikannya juga gratis, semuanya nggak taunya berpengaruh juga ke pendidik atau tenaga kependidikan yang ada di sana gitu Kak. Makanya semoga saja dari pemerintah gitu ya terutama bisa mewujudkan pemerataan pendidikan yang lebih baik lagi. Walaupun kita semua tahu ya pemerintah pasti sudah mencoba sebaik mungkin, tapi lebih baik untuk dilakukan terus-menerus evaluasi supaya jangkauannya bukan hanya di lower class saja ataupun di upper class saja, tapi juga menjangkau bahkan orang teman-teman yang ada di middle class seperti itu Kak. Ya benar Oke. banget ya. Jadi memang permasalahan ini gapnya cukup luas ya, Betul. panjang gitu ya, jauh, tapi juga nih balik lagi dengan ekonomi masyarakatnya Iya, ya. Memang benar. itu adalah permasalahan terbesar ya Indonesia saat ini ya. Betul. Tapi nih kakak ini kan pendidikan masyarakat, tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan turun ke masyarakat secara langsung. Betul. Nah dari kakak sendiri ada nggak sih pengalaman yang lainnya gitu ya saat kakak bertemu langsung dengan masyarakat atau berinteraksi yang bikin kakak tuh semakin sadar betapa pentingnya pendidikan? Oke, aku ingat banget untuk pendidikan masyarakat ya. Ya. Pas awal-awal masuk aja aku sudah dihadapkan dengan tugas yang sangat wow. Waktu itu pas aku awal masuk, Ya. aku langsung dapat tugas wawancara 20 stakeholders yang ada di kelurahan. Oh. Padahal fun fact-nya, aku itu pindahan dari Kalimantan Selatan ke Jakarta. Aku belum kenal siapa-siapa, harus wawancara 20 stakeholders. Bagaimana itu? Nah, akhirnya aku keliling-keliling lah tuh di sana. Nah, dari situ aku menimbulkan keberanian gitu kayak, oh ternyata kalau kita ingin tahu lebih, berarti kita harus berbicara lebih dalam dengan orang lain, kita harus mendengarkan lebih banyak juga. Itu yang kemudian menuntun aku untuk mengerjakan skripsi, Kak. Skripsi aku itu, aku ngerjain skripsi itu 2 tahun. Dari tahun 2023 sampai 2025 aku jadi nyicil. Judul skripsiku itu analisis tingkat pengetahuan, sikap dan praktik keamanan pangan pada penjual jajanan di lingkungan sekolah dasar Kelurahan Menteng Dalam. Wah. Yes. Nah, dari situ nih Kak, ketika aku wawancara, aku kan untuk sampelnya ada 50 ya Kak. Ada 50 tuh untuk targetnya yang aku wawancara. Ya. Ternyata bisa dilihat dengan jelas gitu dari segi pendidikannya. Banyak sekali orang-orang yang kemudian pendidikannya itu tidak menyentuh SMP bahkan SD, bahkan banyak juga yang tidak lulus, itu mereka masih kesulitan dalam membaca gitu Kak. Jadi pada saat aku memberikan kertas berisi pertanyaan, mereka bilang kayak, terserah mbaknya aja deh, saya nggak bisa baca gitu, ribet gitu, seenak mbaknya aja. Bahkan dari mereka ada yang bercerita kalau dulu mereka pernah digayat Satpol PP karena katanya makanannya itu mengandung boraks. Nah, di situ padahal ternyata di kemasannya itu udah tertera kalau si ini tuh bahan yang dia pakai mengandung boraks, tapi karena dia tidak bisa membaca itu tadi, literasinya masih kurang, dia masih menggunakan bahan tersebut. Sampai kemudian ibaratnya disadarkan gitu ya, diedukasi oleh Satpol PP itu tadi. Jadi itu sih Kak yang membuat aku sadar, oh ternyata pendidikan itu sangat penting. Ya. Bahkan kan ada yang bilang bahwa kebodohan itu lebih parah daripada kejahatan. Makanya ya kita sebagai seseorang gitu ya, apalagi yang ingin membangun Indonesia menjadi lebih baik, kita harus meningkatkan pendidikan kita, literasi kita, supaya kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita juga dengan lebih maksimal. Seperti itu sih Kak Diva. Cukup sedih ya, padahal ini kamu bisa dikatakan di kota Jakarta. Betul. Tapi ternyata masih ada apa sebutannya ya, kalau kayak gini permasalahan gitu ya. Betul. Jadi dengan kemampuan membaca yang mengakibatkan pekerjaannya gitu ya, Iya, bahkan benar. bisa ketangkep dengan Satpol PP. Betul sekali Kak. Nah tapi Kak, tadi kayak udah sedikit di-spill sedikit gitu ya. Iya. Kan kakak kan sebagai mahasiswa atau anak muda gitu kan. Iya. Jadi aku mau nanya lagi sama Kak Mimi nih, dari pengalaman kakak yang tadi gitu ya, menurut kakak nih apa sih peran kakak sebagai mahasiswa atau anak muda untuk membantu pendidikan di Indonesia? Oke, jadi kalau di pendidikan masyarakat sendiri kita punya sebutan yaitu empowers gitu ya. Empowers agent of change gitu ya Kak Diva. Jadi kalau dari aku pribadi ya, apalagi sebagai lulusan dari pendidikan masyarakat, tentu cara kita untuk membangun perubahan sebenarnya adalah dari cara kita membuat diri kita terlebih dahulu. Kita mencoba untuk menafsirkan gitu ya. Kita mencoba untuk merubah
diri kita terlebih dahulu, membentuk diri kita menjadi versi terbaik kita terlebih dahulu, orang-orang terdekat kita, karena biasanya kita hanya fokus kepada hal-hal besar, akan tetapi hal-hal kecil kita selalu bilang, ah itu biarin aja lah, nggak penting-penting banget dan sebagainya. Padahal misalnya nih, kita sebagai seseorang anak muda ingin melakukan perubahan, kita sendiri belum bisa mengatur waktu kita, misal kapan untuk istirahat, kerjaan masih ditunda-tunda terus, kayak misal ada tugas atau apa sering ghosting, tapi niat kita ingin merubah pemerintahan, itu bagaimana gitu ya kan. Jadi pertama ya harus dibentuk dulu gitu, yang namanya kedisiplinan dalam diri kita. Kayak misal, oke, ini waktu aku istirahat, oke, ini waktu aku untuk belajar, oh berarti aku tidak boleh menunda-nunda nih, seperti itu. Karena kadang nih ya Kak, misal nih kita ambil contoh aja, misal orang mau jadi mahasiswa berprestasi. Aku pernah bertemu dengan seseorang jadi mahasiswa berprestasi, tapi dia ghosting tugas kelompok gitu, dan izinnya ke orang-orang kelompoknya, kok lu mau jadi mawapres ghosting? Iya kan gue ghosting soalnya gue mau ngerjain tugas mawapres gitu ya kan. Pasti kan jadi paradoks juga, kok jadi mawapres malah ghosting tugas kelompok gitu. Itu sebenarnya karena apa ya, ada kebiasaan di masyarakat kita yang menganggap bahwa hal keren itu hanya dari title yang keren. Jadi oke, aku mau wapres nih, jadi bodo amat lah aku nggak ngerjain tugas kelompok, kan orang cuma lihat aku title mau wapresnya doang. Jadi kebiasaan itu sih yang harus kita rubah. Jadi kita sebagai anak muda, agent of change, ya kita harus mempunyai disiplin diri terlebih dahulu sebelum kita ingin membentuk satu ekosistem yang lebih baik lagi ke depannya. Bayangkan aja nih Kak Diva, misal kita udah punya visi bagus, visi besar, kita mau ketemu sama orang-orang hebat, nggak taunya dari kita masih sering ngaret gitu kan. Ketemuan mau diskusi tentang pendidikan Indonesia, janjiannya jam 3, baru mulainya jam 6 misalnya. Kan ya gitu sih Kak, kalau dari aku pribadi lebih baik kita fokus ke diri kita terlebih dahulu, orang-orang terdekat kita, lalu kemudian kita bisa memikirkan dengan lebih baik kita ingin membentuk ekosistem pendidikan seperti apa ke depannya, seperti itu Kak. Setuju sih. Jadi hal-hal yang simple aja sebenarnya ya, dari diri kita ya, mulai dari ya tepat waktu itu simple banget sih, disiplin diri, dan memang ternyata emang itu sulit karena memang perubahan itu harus dari dalam diri kita sendiri. Betul sekali Kak Diva. Nah Kak, sekarang aku mau ngajak kita geser lagi. Asik, geser. Kak Mimi, tadi aku belum ada satu hal yang belum kita bahas nih. Tadi itu di awal aku menyebutkan kalau kakak ini juga seorang penerima beasiswa. Iya betul. Nah, aku penasaran, boleh nggak sih sedikit lagi diceritain bagaimana pengalaman kakak sebagai penerima manfaat gitu ya, dan sejauh mana nih beasiswa ini memberikan dampak ke perjalanan hidup kakak? Oke, jadi sedekat informasi beasiswa yang aku terima sendiri itu merupakan beasiswa prestasi. Jadi cara untuk mendapatkan beasiswa prestasi itu tuh dibuka setiap tahun Kak. Itu dibuka setiap tahun, dan ketika aku mau mendaftar, aku harus memiliki minimal 5 prestasi tingkat nasional. Iya, dan ketika aku mendapatkan beasiswa tersebut, aku tetap harus mempertahankan prestasiku maupun nilaiku. Ini fun fact juga, aku udah menerima beasiswa prestasi ini sejak aku SD. Aku SD kelas 1, SD, SMP, SMA sampai kuliah masih sama. Makanya kalau dilihat, kenapa nih Mimi suka ikut lomba, suka menang-menang mulu, itu karena supaya aku dapat beasiswanya lagi. Gitu Kak. Jadi kayak supaya aku bisa mempertahankan prestasi aku, meningkatkan prestasi aku, mempertahankan nilai seperti itu, dan untuk manfaatnya banyak banget sih Kak. Karena dari aku pribadi, aku menggunakan uang beasiswa itu sebetulnya alhamdulillah banget ya, aku masih berasal dari keluarga yang berprivilege gitu ya, dari mama maupun papaku. Akan tetapi dengan adanya beasiswa ini, aku jadi bisa menggunakannya untuk lomba-lombaku lagi. Jadi kayak investasi. Kan lomba kalau misal ini biaya pendaftaran ya, aku pakai uangnya ya dari uang beasiswa. Atau dari handphoneku udah mulai ngelek-ngelek nih. Oke, aku udah ada tabungan beasiswa seperti itu. Gitu ya. Jadi memang manfaat ya, bahkan dengan adanya persyaratan beasiswa ini malah menjadi motivasi ya. Tapi luar biasa sekali ya. Ini cukup ketat ya. Dalam 1 tahun harus 5 prestasi, baik itu di tingkat nasional. Betul. Tapi manfaatnya, tapi malah kamu jadi keterusan nih. Ikut lomba terus jadinya. Sampai 47 prestasi, baik betul. tingkat nasional dan internasional. Keren banget ya Kak ya. Nah tapi kan nih, sekarang ini kan banyak anak muda yang ingin juga daftar beasiswa pastinya. Tapi mereka nih permasalahannya adalah sering minder, merasa kurang pintar, kurang prestasi, atau merasa nggak punya modal apa-apa gitu ya. Apalagi kalau bisa showing your talent, wah talentnya apa nih gitu ya. Nah kalau dari kakak sendiri, ada nggak sih
tips untuk teman-teman yang masih ragu untuk mencoba? Oke, jadi buat teman-teman yang masih ragu untuk mencoba, Ya. hal pertama yang harus kita lakukan sebenarnya adalah memvalidasi dulu bahwasanya memang dalam hidup ini kita tidak selalu berhasil. Ya. Kadangkala kita pasti gagal. Mhm. Biasanya orang-orang yang kena mental gitu ya pada Mhm. saat dirinya gagal, itu karena dia di awal tidak memikirkan worst case-nya terlebih dahulu. Jadi validasi dulu, oke, aku kalau daftar beasiswa, aku pasti ada kemungkinan untuk gagal, 50% gagal, 50% berhasil. Akan tetapi kalau misal aku gagal, oke, berarti aku sudah mencoba. Ya. Tapi kalau aku tidak mencoba sama sekali, ya pilihannya cuma satu, aku cuma akan gagal, 100% Ya. gagal. Jadi seperti itu. Karena nih teman-teman, mungkin kita seringkali melihat orang-orang itu dapat kesuksesan dengan cara yang cepat gitu ya. Tapi kita tidak pernah tahu yang ada di baliknya tuh seperti apa. Misalnya saja CEO-CEO yang mungkin kita kenal sekarang, dia terlihat kaya raya gitu kan, kayak oh my god keren gitu. Iya, Kita iya. nggak tahu kalau misal di tahun-tahun sebelumnya ya dia berusaha sangat keras untuk mendapatkan hal tersebut. Sama juga dengan teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa. Bagaimana mau tahu teman-teman bisa atau enggak kalau nggak dicobain gitu. Kayak lagi awalnya Ya, ya. gitu ya. Jadi kita harus mencoba terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah kita mencoba disiapkan sebaik mungkin. Kalau bisa dibikin Excel nih teman-teman, kayak oh ini beasiswa ini tanggal berapa tenggatnya. I Terus see. berkas apa yang harus aku siapkan. Dan nih ya, fun fact lagi, teman-teman tuh harus punya berkas atau folder yang isinya tuh berkas diri. Isinya tuh udah ada KTP, terus habis itu ada CV, Ya. portofolio. Itu penting banget karena kadang yang bikin kita jadi males daftar, berkasnya hilang entah kemana, Kak. Oh iya, Sering kan? nyarinya males ya Iya, satu-satu nyarinya lagi. males. Iya, Jadi iya, mending iya. dimasukin dalam satu folder gitu biar nanti gampang kalau misal mau daftar seperti itu. Itu kan tadi udah ya. Terus habis itu yang ketiga pastinya jangan lupa untuk berdoa, minta restu kepada orang tua, Ya. orang-orang terdekat kita. Mm-mm. Karena ya kadang kita nganggap itu tuh hal yang sepele, Kak. Kayak Ya. oh aku daftar ya udah aku daftar aja, nggak ada yang peduli. Mereka peduli kok. Mereka diam-diam mendoakan Ya, gitu, ya. Kak. Dan doa itu ya bisa saja doa siapapun yang menembus langit gitu ya. Baik doa dari kalian pribadi ataupun orang-orang terdekat kalian ya, terutama orang tua. Seperti itu sih, Kak. Kalau tips and trick dari aku. Lengkap banget ya. Iya. Tipsnya ini langsung to the point, langsung Iya. rinci. Tetapi nih aku bisa difikirkan ya kayak wah padat juga ya. Kamu Iya. kan kuliah tentunya harus memikirkan nilai, Yap. tapi juga harus cari prestasi. Iya. Itu gimana sih cara manajemen kamu? Manajemen itu kalau dari aku pribadi, manajemen waktu itu pasti. Ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah manajemen mental kita, Ah. manajemen kondisi kita. Kita kadang terlalu ngeput diri kita di pressure di mana oh aku nggak boleh salah, oh aku harus bener terus, oh aku harus begini harus begitu. Orang lain pasti pengennya aku selalu perfect. Padahal ketika kita sudah menanamkan hal seperti itu di dalam diri kita malah jadi takut untuk bereksplorasi gitu ya. Karena kita takut salah, takut kita dengar hal-hal nggak enak dari orang lain. ya. Padahal ya life ya must go on gitu loh teman-teman. Mungkin aja dia ngomongin kalian ya besokannya mereka udah lupa gitu ya kan. Jadi manajemen diri dulu kayak oke, aku bisa aja gagal, aku ikut lomba bisa aja aku kalah. Ya. Oke, berarti aku harus bangkit lagi, toh umurku juga masih muda. Karena kadang kita tuh kalau gagal seakan-akan besok nggak ada hari lain Iya. gitu ya, kayak ih harus hari ini banget, nggak kayak gitu. Jadi yang terpenting itu dulu. Terus habis itu baru setelah manajemen mental, moodnya udah oke gitu ya kan, kita beralih ke manajemen waktu. Jadi harus dipisahkan juga nih urusan personal maupun profesional. Kalian juga harus menetapkan batas gitu. Apalagi kalau misal kalian sedang berhubungan dengan pekerjaan Ya. gitu ya. Oke, jam segini boleh dihubungi, jam segini aku sedang bersama keluarga aku gitu. Karena aku inget banget nih pelajaran dari dosen aku nih, Kak. Dosen aku waktu itu lagi malam ya kan. Ya. Terus habis itu ada urgent banget gitu ya. Aku telepon gitu ya kayak oh urgent banget, aku bingung nih. Terus habis itu dibilang, mohon maaf saya tidak bisa menerima teleponnya sekarang, tolong di chat saja, ini adalah waktu saya bersama keluarga, tolong hargai gitu. Oh. Jadi aku kayak oh iya, orang kalau kita ngasih batas juga dia bakal tahu. Yang penting hal-hal yang sudah bisa kita kerjakan, yang memang deadline-nya pada saat itu ya kita kerjakan. Tapi kalau misal kerjaan-kerjaan dadakan, biasanya yang bikin kita jadi ini kerjaan dadakan kan Ya, kayak ya. ya itu bisa kita pisahkan terlebih dahulu. Kayak misal nih gini deh, kayak misal teman-teman mungkin punya pasangan gitu ya, atau lagi jalan-jalan sama keluarga, sama teman, tiba-tiba ada Zoom dadakan, ayo ikut Zoom ini,
jangan kayak gitu guys. Untungnya nih ya teman-teman, aku punya teman dekat yang kalau misal aku udah mulai kayak gitu, jangan, kalau misal kamu buka Zoom aku nggak mau lagi temenan sama kamu. Dia kayak gitu, Oh. kayak udah ini kan dadakan juga Zoom-nya, bukan salah kamu gitu. Jadi kita harus memisahkan juga antara personal dan profesional supaya kita juga nggak burn out gitu. Jadi bikin batasan diri Betul ya. sekali, Jadi orang pun Kak. juga pasti akan menghargai atau respect ya. Tapi Benar. memang harus memang sesuai ya. Iya. Nggak mungkin bukannya asal nggak boleh ini enggak ya. Iya, Tetap perlu benar-benar. diperhatikan juga. Betul. Tapi nih aku mau bahas lagi tadi agak kelewat nih yang soal beasiswa. Oke. Tadi kan udah mencoba bisa berarti berapa lama ya mendapatkan beasiswa? Dari SD kelas 1 loh. SD kelas 1 6 tahun tambah SMP 3 tahun, 16 tahun 12 ya. tambah 4 16 tahun. 16 tahun nih. Ya. Tapi yang sebetulnya nih yang kami tahu ya, selain prestasi akademik, menurut Kakak nih, nilai apa sih yang biasa dicari dari seorang penerima beasiswa? Oke, yang pasti dari motivasinya. Kenapa dia pengen mendapatkan beasiswa itu? Kenapa dia pantas menerima beasiswa itu? Kelebihan dan juga kekurangan dirinya, karena pasti setiap penerima beasiswa itu mereka punya kriterianya masing-masing gitu ya. Awardee seperti apa yang mereka ingin loloskan, seperti itu Kak. Jadi kalau misalnya kita lihat beasiswa yang sekarang ada, pasti kita diminta untuk bikin motivation letter. Apa sih yang kita akan gunakan ketika kita sudah dapat beasiswanya, seperti itu. Kalau dari aku pribadi nih, misalnya pada saat aku beasiswa yang pas di kuliah deh, yang pas aku ngajuin lagi, aku kan masuknya di jurusan pendidikan masyarakat. Nah, aku tuh memang dari dulu pengen banget nih punya cita-cita membuat yayasan atau sekolah untuk anak-anak jalanan, untuk yang pemerataan pendidikan itu tadi. Nah, jadi dari situ orang-orang yang kemudian membaca motivation letter aku juga mereka bakal melihat gitu ketulusan aku di sana untuk mengajar dan juga berbagi gitu, untuk kemudian menyebarkan kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Seperti itu Kak. Jadi lebih ke nilai diri kita, terus juga dari karakteristik kita seperti apa, dan ini juga nggak kalah penting, sejauh mana kita kenal dengan si penerima beasiswa gitu kan ya Kak. Karena kadang pas wawancara kita pasti ditanya, apa sih yang kamu tahu tentang misal sekolah gitu kan, apa sih yang kamu tahu mengenai Tribun misalnya kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ya kita harus tahu juga, jangan sampai kalian daftar tapi pas ditanya, kamu tahu nggak soal beasiswa ini? Jujur saya daftar, soalnya saya daftar aja gitu. Jangan, kita juga harus tahu apa sih latar belakangnya, visi misi atau nilai dari perusahaannya, seperti itu Kak. Oke, jadi makin yakin nih ya untuk terpilih sebagai penerima manfaat beasiswa ini. Nah, Kak Mimi tadi ngomongin soal beasiswa ya, Kakak juga sudah merasakan manfaatnya. Aku juga mau informasikan nih kepada Tribuners bahwa sekarang sekolah juga lagi fokus memperluas kesempatan belajar melalui berbagai program pendampingan dan pastinya gratis. Nah, ini adalah mulai dari beasiswa bisa project dengan Kita Bisa, kemudian juga ada beasiswa 1000 untuk pelajar Indonesia Timur dan juga Jawa Barat. Dan ini semuanya sedang berjalan nih Kak. Dan tentunya ribuan siswa Indonesia ini sudah terbantu untuk bisa masuk ke kampus impian melalui program-program ini. Wah, keren banget nih. Jadi apabila Tribuners mau tahu lebih dalam terkait inisiatif-inisiatif sekolah ataupun juga ingin berkolaborasi untuk pendidikan di Indonesia, dapat langsung mengunjungi sosial media kami yaitu sekolah.educators atau website kami yaitu sekolah.online/business. Dan Kak Mimi, ya Kak Diva. aku kembali ingin bertanya nih Kak. Boleh, gimana tuh Kak Diva? Kak Mimi kan sebagai penerima manfaat nih, aku jadi mau nanya, menurut Kak Mimi, seberapa penting sih inisiatif ini untuk masa depan khususnya untuk pendidikan Indonesia? Oke, jawabannya tentunya Kak infinity per 10 ya. Karena kita tahu bahwasanya semua masalah itu kadangkala bermula dari money atau uang gitu ya. Makanya dengan adanya inisiatif ini tentunya juga akan memunculkan pemerataan pendidikan yang lebih lagi. Jadi harus kita dukung dan jangan lupa daftar teman-teman karena katanya tadi semua programnya sedang running ya Kak. Betul sekali. Thank you Kak Mimi. Jadi tentunya program ini seperti nggak bisa jalan sendirian ya. Benar. Dia perlu banget kolaborasi dari banyak pihak sehingga untuk program ini terutama untuk pendidikan Indonesia ini dapat berjalan tentunya sukses gitu ya untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Baik Kak Mimi, sekali lagi terima kasih dan kita ternyata sudah di akhir sesi ini. Wah, nggak berasa. Iya, sebagai penutup nih Kak, boleh dong kasih pesan-pesan untuk anak muda Indonesia.
Oke, teman-teman. Jadi, apa yang menjadi takdirmu tidak akan pernah melewatkanmu. Jadi, jika teman-teman sudah berusaha, sudah berikhtiar, ya maka untuk sisanya ya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Dikarenakan kita tidak akan pernah tahu ada apa sih di balik kegagalan kita atau keberhasilan kita. Yang penting kita sudah mencoba, karena jika kita mencoba, kita punya dua pilihan, berhasil atau gagal. Tapi jika kita tidak mencoba, kita hanya punya satu pilihan. Oke, kita gagal aja kayak gitu. Makanya teman-teman di sini jangan ragu untuk mencoba, jangan ragu untuk terus memperbaiki dan juga terus meningkatkan kapasitas dalam diri, dikarenakan kita semua keren, kita semua bersinar dengan caranya masing-masing, tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, mendengarkan pendapat-pendapat orang lain karena mereka juga nggak ngasih kamu uang gitu ya kan ya, nggak ngasih kamu nasi gitu ya teman-teman. Jadi always semangat gitu ya, harus positive thinking, positive vibes juga, lakukan aja dengan karakteristik teman-teman masing-masing, because everything will be okay in the end. If it's not okay, then it's not the end. Jadi ketika teman-teman merasa, aku kayaknya berat banget nih hidupnya, aduh banyak banget masalah, tenang. Itu nanti akan berlalu. Nanti kalau kalian lihat ke belakang, ternyata gini doang, ternyata di depan masalahnya lebih banyak lagi gitu. Itu kalau dari aku Kak, untuk dari teman-teman semuanya. Keren banget. Terima kasih banyak Kak Mimi. Mantap banget ya energinya tuh. Wow, positive vibes sekali, aku jadi semakin semangat. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Mimi atas waktunya dan tentunya insight-nya sangat berharga sekali. Harapannya bisa memotivasi dan tentunya menghilangkan rasa ragu untuk bermimpi walaupun ada keterbatasan ya Kakak ya. betul. Jadi udah banyak banget kita bahas. Semoga ini bisa jadi motivasi dan juga bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda di sana ya. Betul sekali. Amin. Oke. Sekali lagi terima kasih Kak Mimi dan juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan. Saya informasikan kembali, jangan lupa untuk follow Instagram Kak Mimi, yaitu @nirsaismialmanda_. Betul. Dan juga untuk insight lainnya terkait pendidikan dan juga program-program lainnya, bisa langsung kunjungi kami di @sekolah.educators. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di episode Talk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.